Siantar, cuman udah dari kecil dibawa kabur ke Jakarta. Oke, jadi ini kedua kali ya saya balik semenjak mungkin sebulan lalu kali ya saya ada Ya, datang ke betul. Siantar ya kedua kali. Kenapa saya balik sini lagi? Karena waktu pertama kali datang saya jujur kaget ya. Ternyata teman-teman di Siantar itu banyak yang antusias. Jadi saya pengen lah minimal kota kelahiran saya juga bisa berhasil Berkembang, seperti teman-teman di kota lain ya. Mantap. Oke, mungkin kita nggak banyak tanya jawab dulu ya karena waktunya mepet. Jadi saya sharing-sharing dikit aja. Apa yang tadi dijelaskan oleh Bastian adalah sebenarnya nggak beda jauh dengan yang sering kita pegang di handphone sekarang ya. Ada Gojek, Tokopedia, Bukalapak, semuanya sama, startup Shopee, ya. Zaman sekarang ini bisa dibilang memang bisnis startup inilah yang merajai dunia, benar ya? Yang pertama paling besar itu pasti kalau nggak Amazon, Tesla. Sekarang mereka bersaing berdua tuh ya. Sebentar yang ini lebih kaya, sebentar yang ini lebih kaya, pokoknya balapan aja gitu. Sedangkan kita lihat ya, bisnis-bisnis konvensional yang sudah dibangun puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun aja tertinggal jauh. Ya, berarti kan ada sesuatu dengan bisnis startup ini, benar ya? Padahal bisnis startup ini modalnya cuma modal kepala aja, modal ide sama modal IT. Betul. Ya, mereka bangun startup ini nggak pakai kantor megah kayak istana, nggak. Hanya dari garasi, mungkin dari sewa apartemen ya, namanya anak muda lah ya, nggak punya modal ya. Jadi mereka bangun dari seperti itu ya. Tapi kenapa bisnis startup ini bisa sampai merajai seluruh dunia? Selalu ya, 5 terkaya di dunia itu pasti startup. Karena mereka memakai kekuatan data komunitas. Ya, setuju nggak? Setuju ya. Kita lihat ya, Gojek, Traveloka, Amazon, Alibaba, Bukalapak, mereka semua bisa sampai di posisi sekarang. Mereka memakai kekuatan komunitas. Betul. Ya, bukan karena perusahaan yang hebat, bukan karena ini, mereka cuma punya ide aja. Tapi kalau ide itu tidak didukung oleh komunitas yang kuat, nggak akan jadi seperti itu. Betul. Ya, jadi sebenarnya kita bisa buktikan. Gojek dia punya anggota itu kurang lebih mungkin sekitar 100 juta anggota. Ya, itu baru di Indonesia. Di luar negeri kita nggak tahu berapa. Ya, sama seperti Traveloka, Bukalapak. Kalau Alibaba nggak usah hitung lagi, database-nya miliaran. Ya, sama seperti Amazon. Ya, makanya mereka ini berdua susah disaingin. Ya. Nah, di VD kurang lebih sama sebenarnya. Tujuan bos kita, Pak Mr. Matthew Lim, dia mau menciptakan e-commerce model baru. Ya, e-commerce itu ada mungkin ada sebagian yang sudah download ya. Itu berbentuk kota digital, nanti di dalamnya itu banyak event-event atau banyak fitur-fitur yang kita bisa ikutin gitu loh. Cuman dia tahu karena dia pendatang baru, kalau dia langsung buka e-commerce bersaing dengan yang lain, susah nggak ngalahinnya? Susah. Bener ya? Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia besarkan kunci utama untuk startup ini sukses dulu, yaitu komunitasnya. Ya kita lah, kayak saya, teman-teman yang lain yang sudah berhasil di VD, ya bener ya? Jadi dari situ kita sudah diuntungkan, kita sudah dikasih enak, otomatis kita pasti berjuang mati-matian untuk perusahaan. Betul. Ya, bagaimana caranya kita pasti punya perasaan memiliki perusahaan ini, akhirnya kita pengen bawa VD ini sejajar dengan startup-startup yang lain. Ya, dan itu sangat mungkin. Ya, saya selalu keliling. Dulu pertama kali saya jalan, saya juga nggak menyangka ini segitu cepat. Apalagi waktu itu pandemik ya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Saya dikasih jalan yang benar-benar mulus lah anggapan. Walaupun corona ternyata malah tim saya berkembangnya makin luar biasa. Ya, jadi kalau di VD asal kita ikutin kata perusahaan, ikutin kata yang mengajak. Bahasa saya itu trust your company, trust your leader. Dua itu aja kita bisa sama-sama membawa VD menuju IPO startup ya, IPO yang levelnya seperti startup yang lainnya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, belajarlah dulu ya, terutama buat yang belum bergabung, pelajari dulu, jangan cuma dengar enaknya aja. Mungkin kalian dengar sayanya enak tapi dulunya nggak enak juga ya. Saya berbulan-bulan, 8 bulan, 9 bulan saya setengah mati nggak ketemu istri anak. Jadi sampai di tahap sekarang ini juga nggak mudah ya.
Jadi banyak perjuangan. Mungkin teman-teman yang lain di sini mungkin ada Pak Pandiangan, Bro Almas, ada Bro Miswana lain-lain. Mereka juga berjuangnya setengah mati. Pak Pandiangan saya dengar nih muter-muter juga dia mengikuti jejak saya lah. Jadi Bang Toyib gitu ya, nggak pulang-pulang. Ya, sama. Tapi orang-orang seperti itulah yang nanti akan punya hasil yang luar biasa. Iya betul. Karena kita mau keluar dari zona nyaman kita gitu. Kalau kita cuma duduk diam di rumah, kita cuma lewat WA gitu, tim kita nggak akan kuat. Tapi kalau kita ngadakan pertemuan, mungkin nongkrong juga selalu bareng, liburan selalu bareng, kita akan membentuk satu kekuatan komunitas yang beda. Ya, bukan lagi cuma sekedar bisnis, tapi udah seperti keluarga. Ya, nah, kenapa saya fokus di komunitas banget? Karena saya tahu kunci untuk startup ini besar ya nggak ada lain komunitas. Saya sudah yakin dengan kemampuan bos kita, masalah teknologi saya nggak ragu lagi lah. Partner bisnisnya pun saya sudah nggak ragu lagi gitu loh. Yang saya perlu bina hanya komunitas ini saja. Kalau komunitas ini bisa mengimbangi apa yang bos kita kerjakan, saya percaya 5 tahun lagi kita pasti IPO. Ya. Jadi untuk teman-teman semua belajarlah ya, jangan cuman kayak saya banyak ketemu orang yang sudah ikut VD berbulan-bulan, pas saya tanya tahu VD itu apa, nggak tahu, dia cuma tahunya 1.000 jadi 3.000. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita bukan mengajak orang investasi. Saya nggak pernah keliling Indonesia itu mengajak orang kayak sekarang lah, habis acara gini, kalian mau pulang ya pulang. Nggak mau bergabung juga nggak apa-apa, kita kenal sebagai teman gitu loh. Yang penting tugas saya selesai, saya mengedukasi orang-orang di Pematang Siantar. Benar nggak? Bagi saya, kalau kalian mau bergabung dengan kita bersyukur. Nggak mau bergabung juga kalian boleh lihat kita berkembang sebesar apa. Seperti itu prinsip saya. Jadi jangan mengajak orang itu selalu jualnya kacang goreng aja. Masuk ini, pokoknya 1.000 jadi 3.000 tanpa menjelaskan ABC-nya. Itu akan jadi bumerang untuk kalian sendiri. Ya, betul. kita benar-benar harus menjelaskan bisnis ini dari A sampai Z. Ditanya resiko, kita jawab juga resikonya, nggak usah takut. Nggak usah takut orang nggak mau bergabung gitu loh. Semua bisnis pasti ada resikonya. Betul. Mungkin sebagian orang di sini banyak yang sering digombalin sama leader kan, udah bisnis ini pasti aman lah apa, kita percaya. Ternyata ujung-ujungnya nggak aman juga. Buat apa? Kita menjadi orang yang seperti itu, benar nggak? Sedangkan kita tahu semua yang di dunia ini pasti ada resikonya. Amin. Tapi resikonya kita bisa takar, ya. Ada resiko ditipu, itu yang kita nggak mau, benar nggak? Tapi kalau resiko bangkrut itu cuman kita dan perusahaan yang bisa berusaha bersama. Kita nggak bisa cuman bergabung, terus kita duduk diam, nggak cerita ke siapa-siapa. Kita berharap perusahaan makin besar dengan komunitasnya cuma satu orang, bisa nggak? Nggak bisa, bener ya? Dan itu kalian bisa lihat, buktikan sendirilah. Semua startup yang komunitasnya besar pasti sukses. Ya, di Indonesia udah banyak kok. Gojek, ada Tokopedia, Bukalapak, Traveloka. Itu raja-rajanya startup asli milik Indonesia. Dan Tokopedia itu salah satu pemiliknya juga orang Siantar, bener ya? Betul. Nah, jadi bayangkan di startup itu bisa merubah hidup orang. Gak peduli kamu dulu punya uang atau gak punya uang, yang kita perlukan di tim kita itu hanya semangat. Ya, kita butuh semangat, mau belajar, mau berubah, mau keluar dari zona nyaman. Yang paling penting itu, ya, stop mental bertahan hidup. Itu yang saya lakukan waktu saya menjalankan VD. Sebelum di VD, saya punya mental bertahan hidup. Bertahan hidup itu maksudnya gini, yang penting saya besok bisa makan, yang penting istri saya bisa makan, orang tua saya bisa makan, udahlah cukuplah hidup gitu-gitu aja gitu. Itu mental bertahan hidup. Setuju gak? Setuju. Ya, kita harus punya mental mau mencapai mimpi kita. Betul. Ya, saya mungkin kerja itu dari 2000 pulang kuliah 2002. Saya 2004 tuh udah dikasih modal sama mama saya, berdagang lah, kerja lah, apa segala macam. Cuman nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena saya punya mental itu terus gitu loh. Jadi mental saya maunya ya udahlah, yang penting cukup, nggak peduli mikir beli ini beli itu, yang penting bisa makan, bisa nonton bioskop, bisa ini bisa itu. Akhirnya hidup saya selama berapa tahun terbuang sia-sia. Saya nyesel, tapi karena waktu tidak bisa dikembalikan, jadi saya cuma bisa memperbaiki apa yang di depan. Makanya begitu di VD saya merubah pola pikir saya. Oke, kalau saya terus berpikiran, oh taruh $1.000 tiap hari nggak apa-apa lah, dapat $7, berarti 1 bulan $210, udah cukup lah buat makan, benar nggak? Ya, nah, kalau saya berpikir seperti itu, ada nggak kita yang sekarang?
nggak ada, ya. Tapi kalau kita mau fight, kita mau berjuang, ya seperti salah satu contoh yang ada di ruangan ini Pak Almas lah. Dia bosan punya mental bertahan hidup. Dia jual motornya, masukin ke VD $500. Sekarang per hari berapa Pak Almas? 8 juta. 8 juta ya? Ya. 8 juta bayangkan. 8 ya? kali 3, Modal 240 7 juta, kerja setahun 1 bulan 240 juta. Mau cari di mana? Dagang apa yang bisa seperti itu? Benar nggak? Kita dagang makanan pun tiap hari dorong-dorong gerobak pun belum tentu bisa jadi seperti itu. Betul. Benar ya? Jadi lepaslah mental bertahan hidup. Saya di sini nggak bakal cerita banyak tentang marketing plan atau apa karena sudah dijelaskan lah. Cuman saya mau mengajak teman-teman ini, saya senang kalau lihat teman-teman banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Saya lebih senang gitu loh. Ya, saya tiap kali datang ke tempat-tempat mana itu, yang penting saya lihat oh ada yang berhasil, ada yang berhasil. Kayaknya perasaan itu enak. Jadi saya berharap suatu hari saya datang ke sini lagi ada orang-orang seperti Pak Pandiangan, Pak Almas di ruangan ini yang lain. Ya, kalau Pak Almas, Pak Pandiangan bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Benar nggak? Mereka juga makannya nasi kok, bukan makan batu, ya kan? Yang penting kemauan aja, tinggal tiru aja. Mereka lakukan apa kita tiru, mereka lakukan apa kita tiru. Tirulah yang baik. Nah kebanyakan manusia itu selalu meniru yang jelek, ya. Jadi jangan tiru yang baik gitu ya, tiru yang positif. Kayak saya bisa seperti sekarang ini, saya banyak belajar dari bos kita Matthew. Walaupun dia udah sebesar itu sekarang, dia tiap hari nonstop kerjanya, tidur malam. Pokoknya malam kontekan dia masih bangun, pagi-pagi dia udah bangun. Saya masih kalah, saya tidurnya malam tapi bangunnya siang. Dia tidurnya malam, bangunnya pagi. Beda gitu ya. Jadi kita selalu harus mengikuti aja. DVD gampang, pelajarin, ikuti, duplikasi. Kerjaan kita jalan-jalan aja kok. Ya, boleh tanya lah teman-teman video yang lain yang sering ikut acara kita itu, setiap bulan pasti ada acara. Setiap tahun acaranya non-stop aja pokoknya. Ya, jadi saya berharap dari pertemuan ini, bagi yang belum bergabung, boleh pelajari baik-baik. Kalau sudah tertarik, tanyalah orang-orang yang sudah berhasil. Bagi yang sudah bergabung tapi belum berhasil, belajar lagi. Jangan bosan untuk belajar, ya. Jadi di saat ada pertemuan, walaupun kalian merasa kalian sudah pinter, sudah tahu, sudah apa, datang. Karena kita belajar dari pengalaman teman-teman kita. Ya, kalau marketing plan gampang dipelajarin, company profile mudah. Tapi bagaimana cara kita lihat, oh ada orang yang pendiam tapi bisa sukses, bagaimana caranya? Ada orang yang nggak punya duit tapi bisa sukses, bagaimana caranya? Benar nggak? Karena setiap orang itu punya gaya yang berbeda-beda. Ya, jadi datang aja, jangan bosan. Kayak ibu ini ya, saya lihat setiap kali saya datang ke pertemuan, pokoknya pasti muncul. Ya, Pak, ya benar ya Bu ya. Nah, itu semangatnya maksudnya ya. Jadi itu jangan kalah oleh kemalasan. Walaupun saya tahu mungkin ibunya udah bosan dengerin tiap hari sama aja, tapi dia mau datang, itu menunjukkan dia mau berhasil. Ya betul. Ya, kita harus menjadi orang yang seperti itu. Oke? Jadi sekian aja dari saya. Udah pada makan ya semuanya? Udah. Oke, jadi kalau nanti kita ada mau tanya jawab, boleh tanya personal. Saya di sini, saya nginepnya di sini. Besok saya baru jalan ke Padang. Oke? Terima kasih. Sekian dari saya. Orang mau tanya, Gaspol Remblong. orang mau tanya, lu punya hasil berapa? Hasil? Nah, hasil saya per hari ini kurang lebih per hari itu sekitar, kalau saya jual barangnya sekitar 500 sampai 800 juta per hari. Ya. Saya bekerja 1 tahun 6 bulan, saya mati-matian sampai hari ini pun saya tetap keliling. Jadi target saya sekarang ini bukan uang lagi sebenarnya. Target saya pengen bawa VD ini menuju startup. Saya nggak bisa sendiri, butuh kekuatan teman-teman semua. Di saat kita mencapai startup, saya yakin siapapun yang ada di dalam VD pasti sukses bersama. Oke? Kita berdoa bareng-bareng, berusaha bareng-bareng. Terima kasih. Aku menunggumu di VD Gaspol Remblong. Thank you.